Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu fil huda ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Maka jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Kita pagi hari ini di bulan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 pertama di bulan Zulhijjah, kita diberi kemampuan oleh Allah untuk senantiasa melaksanakan ketaatan subuh berjamaah, berthalabul ilmi. Semoga diberikan pahala yang lebih mulia daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahcurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya. Semoga kelak kita termasuk golongan yang beruntung oleh syafaatnya di yaumul qiyamah. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia kita harus mensifati diri kita dengan sifat-sifat yang mulia pula. Akhlak yang baik, kepribadian yang luhur, dan juga menjadi orang-orang yang mencerminkan pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pribadi-pribadi yang dijanjikan dengan surga Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan al-jannatu uiddat lil muttaqin. Surga itu disediakan bagi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang mana beliau menjamin beberapa orang ini akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dilakukannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ismanu li sittan min anfusikum azmanu lakum bil jannah." Jaminkanlah untukku 6 perkara, maka aku menjamin untukmu jannah atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jaminkanlah 6 perkara oleh dirimu, maka aku jamin untuk kalian surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bila kita menjadi orang-orang yang sebagaimana disebutkan di dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala nanti akan menjamin kita dengan surga. Nabi sendiri yang menjaminkannya bahkan. Apa 6 itu perkara? Usduku idza hadastu. Kalau engkau berbicara maka jangan sampai dusta. Karena ini zaman kedustaan. Oke wong sing padha goroh. Oke sing padha duro. Banyak orang-orang yang supaya mendapatkan satu apa yang diinginkannya, dia berdusta. Berdusta untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, ada yang berdusta untuk menjatuhkan yang lain, ada yang berdusta untuk sekedar untuk kesenangan juga ada. Maka hindarkanlah kita kedustaan. Sapa sing pengen mlebu swarga, pokoke surga niku orang gene pendusta. Maka siapa yang selalu berbicara yang jujur, maka dijamin oleh Allah dan Rasulnya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadilah orang yang jujur. Iyyakum basidqa, kata Nabi. Hendaklah kamu selalu jujur dalam perkataan. Nah, kenapa? Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena jujur itu selalu mendorong kepada kebaikan. Di wong niku nek jujur selalu arahnya kepada yang baik. Nah, jujur itu menenangkan hati.
Jujur itu tidak akan menjadikan orang itu membuat sesuatu yang nyimpang, sesuatu yang bengkok. Dikatakan selalu membawa kepada hal yang baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan seorang itu bila jujur, kejujuran itu akan menghantarkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bila orang itu selalu menjaga kejujuran, akan ditetapkan dalam dirinya ia adalah orang yang benar-benar jujur, ora iso ngapusi, ora iso goroh. Nah, jadi wong itu nek terbiasa jujur, maka dia tidak akan bisa goroh. Ora kuwowo bosan arep ngapusi. Termasuk jujurnya apa? Bicara sesuai dengan fakta, bicara sesuai dengan ilmu. Nah, di malam itu ono sing nge-share nang grup itu tak kritik itu. Aja ngene aja di-share, iki wong ora nek ilmune kok di-share. Nah, artinya apa? Nek Dzul Hijjah itu patokane mung siji, ora entuk beda. Nah, tapi yang berbahagia, ingat kita menggunakan ilmu fikih, orang nggo ilmu logika. Kabeh itu patokan ilmu agama itu fikih. Agama itu ada petunjuknya, orang ngawur sakarepe dhewe. Nah, jadi kalau kita memang belum tanggal 1 Dzulhijjah, ya belum masuk Dzulhijjah. Bagi yang menetapkan tanggalnya berdasarkan ru'yat harus melihat, ya sudah ikuti saja. Jadi jangan sampai orang kemudian menganggap yang lain salah masuk neraka, nggak boleh. Selama orang berpijakan pada pijakan yang ia anggap sah, ijtihadiyah atas masalah furu'iyah, ya sudah. Jangan merasa paling benar kita. Artinya ojo nganggep bahwa patokane Dzulhijjah cuma siji wukuf. Ini salah besar. Ya, jadi kalau kita di negeri kita masing-masing patokannya berdasarkan tanggalannya masing-masing. Ya. Sing adil Indonesia, sing tinggi waktu Indonesia, bukan waktu Arab Saudi. Neng kono wis wukuf, kita belum tanggal, ya biarlah sana wukuf. Karena puasanya bukan puasa wukuf, puasanya namanya puasa at-tasi' min Dzulhijjah, puasa hari ke-9 di bulan Dzulhijjah. Bahkan Abu Dawud sampaikan tadi itu, Nabi orang mau tanggal 9 tok, neng puasane 9 dino. Jadi bagi orang-orang belum tanggal ya sudah. Wong ade rong dhuwur kok salat dhuwur, boleh belum? Enggak boleh, enggak sah. Makanya kalau nge-share sesuatu itu jangan asal LC. Langsung kopas. Takoni se ndak memecah belah keadaan. Iki ora mami, hapus pura mami gitu. Wes. Nah, makanya sekali lagi hal-hal yang kita tidak berdasarkan ilmu, urung karuan medsos itu bener, malah mengacau keadaan. Jadi selagi bagi yang di Indonesia dan tempat yang lain itu bukan dasarnya wukuf, tapi berdasarkan tanggal masing-masing. Nah, tadi malam saya di SMS orang juga, Pak bisa nggak bantu saya ngopo? Boleh apa? Sapi ini sopo? Sapi wong korban. Kapan? Sok bakdo lah, bakdomu kapan? Nah, mesti cetok sisan aku. Bakdomu kapan? 28. Nah, kita nggak 28 ora. Nah, kapan? 29 gah, aku boleh dhewe ya. Nah, nek arep njaluk bantuan aku ya sing kosong. Sing kosong kapan? 28. Wong sing rewang mboten enten. Nyambut gawe kabeh apa donggonku aku. Nah, ini. Lah jenenge jane 28, ana sing rewang ora ono, ya wis 29 wae. Nah. Itu. Atau nah. Sudah kalau memang sepakat ya sepakati. Apa yang disepakati? 28. Orang jangan ragu-ragu. Jangan orang itu sudah ikut hisab tanggal 28 bakdo ini sih ragu-ragu. Bukan karena memang nggak ada orang yang bantu tanggal itu sekolah yang melebu apa kerjaan yang melebu, tidak. Kenapa? Bimbang. 28 apa 29 ora apa 29 ora apa 29. Nah, itu enggak boleh. Kalau orang mantap sudahlah, Anda tetap 28 nang yakin. Kemudian balik 29 enggak masalah. Jangan
Ajucing, ajucing, ajucing. Sitora, sitora. Sitora mau likur iki. Nah, sitora mau likur iki. Nah, ini ya jadi nggak jelas. Karena kalau yakin ya yakin, seyakin yakinnya. Jangan orang satu kaki sebelah kanan, satu kaki sebelah kiri. Inilah jadi selagi. Mari kita bersikap jujur. Jujur itu masuk apa itu ragu apa yakin? Yakin itu jujur. Nek jenengan meyakini sesuatu sudah, yakin ya sudah, yo ora. Nek bilang ora, nek yo, bilang cinta, benci selesai. Anak wong wedok wadul karo aku tentang bojone, bulet ae. Sik tak takoni, kowe jane seneng karo bojomu apa ora? Jujur. Kita sih Pak, ora usah tak njaluk pegat. Oh itu loh. Ora tau mulih kok. Nah, lah khawatir ki apa? Kok dipek wong. Ya sampeyan ikhlaske wae dibagi loro. Jelas. Wong ora kelonge kok. Nek sampeyan gak seneng, wis sudah titik. Aku gak suka, saya akan menuntut kepada pengadilan. Saya minta diselesaikan masalah kita. Jelas. Ojo wong itu ragu-ragu, bimbang. Iya ora. Mengatakan tidak, masih cinta, mengatakan cinta, tapi masih begini begitu. Sudah, wong uripe ragu-ragu itu gak selesai masalah. Tegas. Maka jujur itu tidak hanya kita kata benar apa? Fakta seperti apa yang kita ikuti, itulah yang kita yakini. Ojo nganti ada iki dadi wong itu ora tahu apa yakin. Ragu-ragu itu termasuk orang-orang yang tidak jujur dengan hatinya sendiri. Ya sudah. Nah, aku jane ya mantap 29 nang masjid nggonku 28 aku lagi ya melu masjid nggonku ora jujur. Halo. Iki bocah ya ono sok ngene iki. Kohe. Nah. Wong aja ngono kuwi jenengan manut ta ustate manut gurune. Udah kita kenal ij'al bainaka wa bainan nari aliman. Batasi antara diri kamu dengan orang itu seorang alim. Nah kita sampun mendasarkan dengan orang yang alim. Saya ikut guru saya, gurunya ikut guru saya terus sampai sana, sananya sampai atas sana. Wis yakin, rasa ragu-ragu. Selama kita berpatokan pada kaidah yang disepakati oleh para ulama, meskipun biono sing beda, rasa ragu-ragu. Aja wong itu bingung, malah lemah, stres. Ketemu koncone ning dalan kono, bodomu kapan? 29. Lah ngenapa 28? Oh, udah melu pemerintah rukyat. Aku jane pengen kono ning warga kurang ngono ora penak aku. Wah, aku jene ora jujur. Nek melu siji ya ampun, pokoke kula 28 pun titik. Aja aku jane 28 ora penak aku melu 29. Wis ora cetha ngoten niku. Aku jane 29 ane sak kampung 28 aku ya bingung. Lah iki ora penak ora cetha. Wis mantep siji wae. Nah, itu lho. Penak toh, penak. Ora usah ragu-ragu. Orang ragu-ragu menandakan ketidakjujuran dirinya. Maka siapa yang yakin sudah ikuti aja, ijtihad itu nek salah nilainya siji. Berarti saya nek kebenaran, setengah kebenaran. Kalau benar utuh kebenarannya. Dan kita belum ada yang tahu sapa sing bener. Pengadilannya sok bar mati. Pengen ndang ngerti pengadilannya ndang mati yo. Jelas toh? Enak ngono. Pokoke jujur kok. Yakin. Nek wis melu tanggal 28 ora usah gesak-gesik. Aku jane pengen kono, paling piye ora penak. Ya, budget bayare lah itu ora cetha. Wis pokoke saiki mumpung urung dibeleh pitike, gitu kan. Urung dibeleh pitike, ndang mantep ndang yakino gitu. Oke? Jelas? Jelas. Kemudian wa aufu idza wa'antum yang kedua. Dan penuhilah janjimu bila engkau berjanji, akan kujamin untukmu surga. Wong nek janji gitu, ditepati. Nang aja lagune sombong kae, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Anak ngono kuwi. Mong jonja janji, enggak boleh. Jangan kalau kita ini berjanji ingkar.
Al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Jadi kalau kita ini berjanji ya dipenuhi. Jangan kita jonja janji sing janjinya mung jinjo akhirnya. Ya. Orang itu kalau janji tepati, besok dia urusan lagi akan Allah mudahkan lagi. Kesulitan orang itu karena perbuatan sendiri. Ya, ngomongnya ra jujur dipersulit akhirnya. Kedua, wong ora tepat janji akhirnya gah. Ya. Wong janji jam 8 tekane jam 09.00. Nah, ada orang janji ke saya, jam 1 Pak nggih, yo on time, aja in time. Tekane jam 2. Pak kula pun tekan joglo, aku lho pun lunga aku. Ya pripun niki? Emang mulih aku. Waktu itu uang aku. Ngopo protes ta? Protes ndang gitu. Lah ngadepi wong ngono ya kudu dibalas nang waktu adalah uang gitu loh. Ya engko sak jam entuk dit pira? Nganterke madu 3 gan entuk 8.000 piye mangsane. Sak jam entuk pira mangsane? Ngono sak jam entuk wong 4 tok bae ngono. Ayo wis 600 dhewe minimal itu. Aku tak tinggal ngono ya ora nang gunane aku. Nah, kamu tepat waktu. Kamu enggak tepat tinggal, ngopo? Nah, salatnya waktunya tepat kok. Nah, sampai Rasul kalau Gusti Allah ora tepat waktu sudah sama. Wong itu nek enggak tepat waktu, itu akan menjadi kesulitan dirinya. Saya diundang pengajian. Pak Ustaz, mengke jam 9.00 tet nggih, dimulai nggih. Nggih, biasanya kan saya ngisi mending enggak pakai pengacara. Langsung teko langsung buka dhewe munggah. Teko wong loro tok ya tak mulai. Janji ya. Lah panitane sing telepon itu tekane jam 8 coba. Ngene iki ijene pengundang terbaik ya ngene iki aku. Undang usah 7.30 sate mulai agak teko. Yo wong ya teko aku. Sorry Pak Ustadz lali ya. Ustadze rentok lali kowe lali ya. Ilah. Ada wong yang nganyel ki. Lali. Mosok bola-bali SMS ping 5 lali. Iki wong ya ngrungokne nang YouTube kok. Kono ya itulah. Ya boleh gitu. Kalau jujur, 1, 2 harus tepat janji, tepat waktu. Makanya kan kita diperintah untuk selalu menepati janji kita. Allah untuk berjanji tidak pernah mengingkari. Makanya kan salah satu daripada Muslim yang al-wafa'u bil ahdi, selalu menepati janji, setia dengan janjinya. Nek ngomong yo, anak ora yo ora. Ini jujur. Kemudian kalau memang mengatakan besok jam sekian, insyaallah. Ojo insyaallah tuh nggih tameng. Ada nganyel ki insyaallah yo. Insyaallah itu bukan tameng, insyaallah itu adalah satu usaha untuk menyatakan kesungguhan kita. Ketika Sulaiman gitu kan. Ketika Nabi Dawud alaihissalam gitu kan. Ayahnya Nabi Sulaiman. Dan dia menikahi wanita sekian banyak orang dinikahinya wis pae sesuk tak lairke saka bojo kuwi tentara perang sing hebat nang lali muni insya Allah akhirnya metenge mung siji tok itu idiot nang lali muni insya Nabi lali insya Allah sedadi ngono kuwi insya Allah itu bukan kita berarti kita mengelak janji tidak itu untuk meyakinkan bahwa kita ini sungguh-sungguh orang Arab ngapusi. Jadi jangan sampai orang menggunakan kalimat insyaallah itu untuk menutupi kelemahan dirinya, tidak boleh. Tapi justru kalimat itu untuk menunjukkan semoga Allah itu memberikan kehendaknya kepada aku dengan kehendak yang baik begitu, niat yang baik. Ojo bola limong insyaallah, nah jebule orang teko. Piye? Saudara Mas, insyaallah teko, siap. Halah. Dimulai ra ketok-ketok. Alasannya apa? Lali aja. Namun insyaallah itu bukan untuk menutupi kebodohan kita, tidak. Jadi sekali lagi janji apapun jangan sampai kita mengingkari. Ingkar janji termasuk sifatnya orang munafik. Berdosa juga sifatnya orang munafik. Kemudian wa atu idza tumintum. Kalau engkau diberi amanah, maka tunaikanlah amanah dengan baik.
Ya wingi wong dipercaya dadi bendahara apa itu jenenge wali murid. Wali murid itu ngangkat jadi bendahara. Duitnya malah tinggi poya-poya. Nah, poya-poya. Jadi selama pandemi kan gak ada pertemuan. Pandemi gak ada pertemuan. Nah, duitnya diawul-awul. Itu diawul-awul. Itu ra jujur. Aja ngantek wong itu gunake ilmu setan. Niat dadi bendahara, engko kemudian ben iso gunake duit sak karepe dhewe. Jadilah orang yang amanah. Nabi nitip duit 1 juta, itu balike duitnya sing padha mau. Dhewe kan ora. itu duit. Nabi titip duit dikepeti 1.000 barang gitu, duitnya ditondo tek ora tau ganti. Balik duitnya iku. Adike jadi dianggap jujur seperti jumlahnya padha. Nah jane amanah sejati itu apa? Duit mau ya balik jumlah ya kuwi, wujude ya kuwi, sing titip tenan-tenan. Nah diamanahi barangnya metune padha. Ya beda nek amanahnya lewat transfer kan ra ketok. Nah, transfer aman sedengkon balike piye? Balike cash. Ya wis saenenge cash e. Jumlahe padha. Tapi Nabi diamanahi sesuatu. Dengan jalan itu diamanahi pit motor. Kon ngengki. Wis bane gembos ya ora ditambalke. Bensin entek ya ora diseni. Gitu. Wis apa ya ana wong ngono kuwi? Ana. Bocah ya teko iki. Wis disilehi karek kon nganggo mbok ya ben padha-padha penake ya bensine ya diseni. Apa pamitmu kan nyilih pit motor apa? Nah. Pit motor ya bensine tokno sik kabeh wae, engko ben metu ben tuku bensin dhewe. Ya pahamilah nyilih pit motor ya lunga adoh ki ya berarti nyilih pit motor sak bensine aku utang. Kok nek wis mulai tak iseni, menawi jenenge wong apik. Nek jawaban nek wong cedhak ya dimaklumi lah, nganti njuglo. Maklum. Lungane nyang Karanganyar PP. Bensin nganti R. Wis iku. Ngono ki ya ora jenenge ora amanah. Wong nek diamanah iki ya tanggung jawab. Nah. Ini lading ra balik sprene. Nanti korban ora ketemu ora balik-balik alah tokno sisan. Ya, jadi kalau jenengnya orang itu pinjam itu termasuk kita diamanahnya tak pinjami diamanahi jogonen. Gitu. Jogonen nganti peralatan masjid tak suwe entek. Nah, payu mbuh nyanti. Ya orang ngarani, wah aku bari nggawa ora ngono maksude. Ambang ya ora mudah sing gawa sapa. Suwe-suwe kelong. Anak gelas pecah kan jenis bolo pecah. Nek lading pecah ora mungkin. Bentu arit hilang ya. Nah, bolo kopen gitu. Ya, itulah namanya barang-barang do hilang gitu. Nah, sing jenenge sing kerep ilangnya apa coba? Sing jenenge duwe kunci kanggo nyilih mbuh hilang para nyandi itu. Kunci Inggris hilang, Swedia hilang, Amerika ya hilang wis. Bojone sing nyilih ora amanah. Ingat, kalau itu membawa sesuatu yang dipinjam dari orang enggak mau balik-balik nonton yang gosop. Pinjam itu apa jenis ijabe itu pinjam kok bablas. Pinjam itu wajib balik apa ora? Aku nyilih duitmu, balik apa ora? Aku nyilih paculmu. Neng jajane pacul malah balik. Nah duit balik. Namanya meminjam itu berarti Anda diberi amanah untuk menggunakan sampai batas satu tentukan. Jangan sampai engkau kemudian lupa nek wis pancen balik ndang dibalekno. Nah lho. Ada ki sifate lalen. Nek ra ndang dibalekke engko diaku ngene dhewe akhire tulisi paijo. Lah jelas barang silang nek ditulisi ngene jere dhewe.
Napa sapa randang dibalik-balekke lali nyeling kene sapa tulis jenenge dhewe. Lah roh sing duwe pas korban, lha iki nggon aku no. Wih, ngono ki mari masalah. Kadang barang cilik itu, nah kita remehkan. Sekali lagi namanya pinjam itu amanah. Kowe nyilih apa ya amanah. Ndang balekke. Nah, nek pinjam itu ya ketemu sing minjem isih ora urung-urung digawa. Pinjem pit motor, pitane nek nyanti. Gawa. Itu nek teman saya orang Tamangurang Bulak sana tuh omah neng kampung sing ora mungkin dileboni maling. Pit motor cepake nang arep omahe telu wis arep nyilih sapa sing penting balik nang kene. Diterangke ngerti. Pit ora tak kei kunci, STNK nang jero pit kene kabeh. Gitu. Areng nggih nggunen nang ya bensine tukokno ben iso digawe wong liya. Nah. Siji ya ilang, sapa sing nggo tanggane dhewe. Wis ono kuwi. Wong disilahi kon nang malah digadekke. Wong gemblung iki wis ora cetha tenan iki. Wong mbok yo mikir nek disilahi berarti kan diberi kebaikan orang lain. Balaslah kebaikan dengan kebaikan. Jangan kebaikan kau balas dengan burukan. Air suci balas dengan air apa? Toba. Nah, wong jane ya sadar ngono iki ora dilakon-lakoni. Sekali lagi amanah itu harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Ijik telu gandeng ketok wis ngantuk sesuk meneh. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.